Coba bayangkan gini, bayangkan ada dua orang ilmuwan ya, mereka lagi berdiri ngelilingin sebuah meja laboratorium, terus mereka lagi ngelihatin bongkahan batu purba yang benar-benar sama persis. Oke, satu batu yang sama, ya. Betul. Nah, ilmuwan pertama memeriksa batu itu dan dengan yakin nyimpulin, oh usianya baru beberapa ribu tahun. Tapi terus ilmuwan kedua ngelakuin pengujian mungkin dengan alat yang beda dan mengklaim batu itu usianya 4,5 miliar tahun. Wah, itu bukan beda dikit lagi ya. Bener banget. Maksud saya, kita di sini nggak lagi ngomongin selisih beberapa dekade atau abad. Berdasarkan tumpukan literatur yang kita bedah untuk eksplorasi mendalam kita hari ini, termasuk analisis dari para pemikir kayak Wayne Grudem, selisih antara teori bumi tua dan bumi muda ini adalah 4.499.980.000 tahun. Angka yang luar biasa masif. Kan, pertanyaan besar buat Anda yang lagi dengerin ini dan juga buat kita semua pastinya. Gimana ceritanya sains yang katanya sangat presisi itu bisa ngasilin dua kesimpulan yang terpisahnya sejauh itu? Nah, itu pertanyaan krusialnya. Dan jujur aja, itu yang bakal jadi inti dari diskusi kita hari ini. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam ngebongkar data-datanya, ada satu konteks penting nih buat Anda di rumah. Silakan, ini penting kayaknya. Sangat penting. Jadi, sumber-sumber yang kita bahas hari ini tuh sebenarnya bersinggungan langsung sama pandangan teologis yang sangat kuat dari berbagai kubu. Misi kita di eksplorasi ini sama sekali bukan buat memihak atau mendukung validitas agama tertentu. Ya, kita netral di sini. Pepap, fokus kita murni membedah argumen ilmiahnya aja. Kita bakal ngelihat data geologis, biologis, dan astronomis secara imparsial buat benar-benar paham kenapa sih ilmuwan dari kedua sisi ini bisa seyakin itu sama posisi mereka. Oke, setuju banget. Kalau gitu, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Waktu saya baca-baca materi sumber untuk diskusi ini, saya nemu satu konsep yang jujur aja langsung ngubah cara saya ngelihat perdebatan ini. Oh ya, konsep yang mana tuh? Pemisahan antara sains operasional dan sains asal-usul. Karena gini, pemahaman awal saya, yang namanya sains ya sains aja kan. Memang banyak yang pikir gitu. Iya kan? Maksudnya, kalau air mendidih di suhu 100 derajat Celcius hari ini, besok juga bakal gitu. Terus kenapa kita harus repot-repot ngebaginya jadi dua kategori? Karena objek yang lagi diteliti itu butuh pendekatan yang beda. Gini, sains operasional itu sains empiris yang biasa kita lakuin di laboratorium. Yang bisa dilihat langsung ya? Betul. Sifatnya bisa diamati, bisa diukur saat ini juga, dan yang paling penting, bisa diulang. Ngukur suhu air mendidih, ngebongkar struktur DNA, atau bahkan merancang roket, itu semua masuknya sains operasional. Oke, masuk akal. Terus kalau sains asal-usul? Nah, sains asal-usul berurusan sama peristiwa historis yang benar-benar unik, kayak pembentukan tata surya, munculnya kehidupan pertama, atau pendinginan kerak bumi di masa lalu. Kejadian kayak gitu kan nggak bisa kita ulang di dalam tabung reaksi, kan? Wah, ini kedengerannya malah mirip kayak kerjaan detektif kepolisian gitu nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya bayangin ada kasus pembunuhan. Mayat yang ada di tempat kejadian perkara itu, nah itu sains operasionalnya. Kita bisa ngukur suhu tubuhnya hari ini, ngelihat posisi jatuhnya. Itu fakta yang terukur. Oke, saya nangkap arahnya. Tapi buat tahu bagaimana, kapan, dan siapa yang bunuh, si detektif kan nggak bisa ngulang pembunuhannya. Dia harus merekonstruksi kejadian masa lalu berdasarkan petunjuk yang berserakan. Dan itu butuh asumsi. Analogi yang sangat pas, sangat akurat. Dan justru karena sains asal-usul ini sangat bergantung pada asumsi tentang masa lalu yang nggak pernah disaksikan langsung sama manusia manapun, maka lensa filosofis yang dipakai si detektif atau si ilmuwan bakal sangat mendikte kesimpulannya. Nah, mengingat mayoritas dari kita diajarin versi bumi tua waktu di bangku sekolah, mari kita mulai dari situ dulu. Angka 4,5 miliar tahun, ini kan udah jadi konsensus sains arus utama ya? Benar, itu standar di buku teks. Gimana tepatnya para ahli geologi bisa ngeluarin angka yang sespesifik itu? Kalau kita lacak sejarahnya, basis pemikiran ini tuh berakar di abad ke-19. Ada prinsip yang namanya uniformitarianisme. Uniformitarianisme? Iya, namanya agak panjang. Prinsip ini dipopulerkan sama Charles Lyell. Idenya sederhana sih sebenarnya. Dia berpendapat
Kalau proses alam yang kita lihat sekarang, kayak erosi sungai, pergerakan lempeng tektonik, atau sedimen yang mengendap, itu selalu berjalan dengan kecepatan lambat yang konstan sejak awal mula bumi terbentuk. Oh, jadi seragam terus dari dulu sampai sekarang? Betul. Jadi logikanya, kalau kita ngelihat tebing bebatuan setinggi ribuan meter, dan kita ukur, oh ternyata sedimen itu numpuknya selambat 1 mm per tahun hari ini. Maka kalau dikali tebing ribuan meter, wah itu butuh jutaan tahun pastinya. Tepat. Matematika sederhananya emang maksa proses itu memakan waktu jutaan tahun. Sebuah proyeksi linier ya. Masuk akal sih buat titik awal. Tapi argumen itu doang rasanya belum cukup kuat untuk bikin konsensus mutlak 4,5 miliar tahun. Kalau dari literatur yang kita kaji, senjata pamungkas mereka itu penanggalan radiometrik kan? Memang, itu tulang punggungnya. Gimana sih mekanisme sebenarnya dari metode ini? Biar kita dan pendengar juga kebayang. Oke, penanggalan radiometrik itu ngukur unsur radioaktif di dalam batuan beku vulkanik. Jadi di alam ini ada unsur-unsur yang nggak stabil. Kita sebut aja dia isotop induk, contohnya uranium. Oke, uranium. Nah, seiring berjalannya waktu, si uranium ini pelan-pelan meluruh dan berubah jadi unsur yang lebih stabil. Unsur stabil ini kita panggil isotop anak, contohnya timbal. Jadi uranium berubah jadi timbal? Betul. Dan karena ilmuwan bisa ngukur seberapa cepat laju peluruhan ini di laboratorium zaman sekarang, mereka jadiin batuan itu semacam jam internal. Kenapa sains arus utama pede banget sama angka miliaran tahun? Karena sering banget metode yang beda, misalnya uranium timbal, dicocokin sama kalium argon ngasih hasil usia yang sama persis di batu yang sama. Oh, ada konvergensi metode di situ. Ya, ditambah lagi ada bukti lain, kayak lapisan inti es tebal di Antartika. Ilmuwan ngembangin cara buat ngitung lapisan salju tahunannya, dan mereka ngeklaim bisa ngitung mundur sampai 800.000 lapisan. Wow, 800.000 lapis es. Oke, gagasan soal batu yang berfungsi sebagai jam internal ini menarik banget. Tapi pas saya coba cerna mekanismenya, ada logika yang agak mengganjal buat saya. Mengganjal gimana? Boleh saya pakai analogi lagi? Kayaknya analogi ngebantu banget di sini. Silakan. Bayangin ada jam pasir. Kalau kita masuk ke suatu ruangan terus ngelihat ada jam pasir yang lagi netesin pasir dari tabung atas ke tabung bawah, kita kan bisa ngukur kecepatan jatuhnya pasir saat itu juga dengan presisi ya kan? Ya, itu sains operasionalnya tadi. Nah, terus kita ngitung. Oh, butuh waktu 1 jam nih buat ngumpulin tumpukan pasir sebanyak yang ada di tabung bawah sekarang. Tapi, hitungan 1 jam itu kan baru valid kalau kita berasumsi bahwa pas jam itu mulai dibalik, tabung bawahnya itu 100% kosong. Saya paham arahnya. Pertanyaan saya, dari mana ilmuwan bisa tahu pasti kalau miliaran tahun yang lalu, pas magma mendingin jadi batu vulkanik, emang nggak ada isotop timbal yang udah nyampur dari awal bareng si uranium? Anda benar-benar ngebak inti perdebatan metode ini. Literatur yang kita bedah emang nunjukin ada 3 asumsi kritis yang sejujurnya nggak bisa dibuktikan, tapi tetap harus dipakai supaya penanggalan radiometrik ini bisa jalan. Oke, asumsi pertamanya pasti yang soal jam pasir tadi. Bener, kondisi awal. Ilmuwan harus berasumsi mereka tahu rasio pasti antara isotop induk dan anak saat batu itu pertama kali membeku. Padahal faktanya, yang nggak ada manusia atau detektif yang nongkrong di sana jutaan tahun lalu buat nyatet komposisi awalnya. Masuk akal. Terus apa 2 asumsi lainnya? Asumsi kedua, itu laju peluruhan selalu konstan. Mereka berasumsi kecepatan radioaktif ini nggak pernah berubah dalam kondisi ekstrim apapun di masa lalu. Dan yang ketiga, ini yang paling rentan dikritik, asumsi sistem tertutup. Sistem tertutup gimana tuh? Jam pasir yang ada di meja lab Anda kan aman. Tapi batuan di alam liar, mereka kena cuaca ekstrim, panas bumi, dan yang paling parah, pergerakan air tanah selama ribuan tahun. Air tanah bisa masuk ke pori-pori batu gitu. Sangat bisa. Air tanah itu terkenal gampang banget nyuci atau bawa masuk isotop uranium ke dalam pori-pori batuan. Artinya, alam ini diam-diam nambahin atau ngurangin pasir dari jam Anda pas Anda nggak ngeliat. Wah, kacau juga kalau gitu. Kalau air tanah bisa ngerusak akurasi sampel, ada nggak sih bukti empiris di mana metode ini terbukti ngasilin angka yang salah total? Maksud saya dites di batu yang kita tahu persis kapan meletusnya. Banyak banget. Peneliti kayak John Wood Murayap itu udah mendokumentasikan fenomena yang namanya tanggal diskordan. Tanggal diskorden. Ya, tanggal yang nggak cocok.
Contoh paling nyata tuh batuan dari letusan gunung berapi modern. Ada letusan di Selandia Baru, atau Gunung St. Helens di Amerika yang meletusnya jelas-jelas ditonton orang beberapa dekade lalu. Baru puluhan tahun umurnya dong berarti. Betul, tapi pas diuji pakai metode kalium argon, hasilnya nunjukin batu-batu itu usianya jutaan tahun. Ini jadi bukti konkret kalau jam radioaktif itu bisa menjebak isotop anak sejak awal batu itu mendingin. Yang jelas-jelas bakal ngacoin semua perhitungan ya. Tapi tunggu, itu kan batu vulkanik. Kalau fosil dinosaurus atau lapisan sedimen gimana? Saya ingat baca soal paleontolog bernama Derek Ager, dia nyebutin ada semacam logika berputar di situ. Oh, soal penanggalan stratigrafi. Ya, jadi batuan sedimen itu kan gabungan pecahan batu-batu lain, jadi nggak bisa diukur pakai metode radiometrik secara langsung. Terus cara nentuin usianya gimana? Mereka pakai yang namanya fossil index. Misalnya nih, mereka nemu fosil trilobita di sebuah lapisan tanah. Mereka bakal bilang, oh lapisan batu ini usianya 500 juta tahun. Alasannya, karena teori evolusi bilang trilobita hidup di zaman itu. Lah, kalau dibalik nanyanya, dari mana mereka tahu trilobita umurnya 500 juta tahun? Nah, itu dia. Mereka bakal jawab, karena fosil trilobita itu ditemukan di lapisan batu yang usianya 500 juta tahun. Tunggu, itu kan muter-muter. Batu diukur pakai fosil, fosil diukur pakai batu. Betul sekali, logika sirkuler. Dan Agar sendiri, yang notabene adalah ilmuwan arus utama, secara terbuka mengakui kelemahan fatal dari logika melingkar ini dalam praktik geologi mereka. Wah, kalau fondasi yang nopang teori bumi tua punya celah analitis yang segede itu, lantas apa alternatifnya? Karena gini, persepsi publik selama ini tuh kubu bumi muda cuma kelompok agama yang nolak sains mentah-mentah. Stereotipnya emang begitu. Padahal dari literatur yang kita baca, ilmuwan bumi muda ini justru turun ke laboratorium dan pakai fisika tingkat tinggi buat nguji anomali-anomali tadi. Saya mau dong kita bahas soal proyek RAID, soal temuan kristal zirkon, itu menarik banget. Oke, mari kita bedah. Proyek RAID itu singkatan dari Radioisotopes and the Age of the Earth. Tim ini meneliti kristal zirkon mikroskopis yang diekstrak dari batuan granit purba jauh di dalam tanah. Kristal zirkon ini semacam berlian kecil gitu ya? Iya, sangat keras dan kecil. Nah, pas uranium di dalam zirkon ini meluruh, proses itu ngasilin gas helium. Gas yang biasa buat balon itu? Benar, helium ini punya sifat unik. Molekulnya luar biasa kecil, ringan, dan licin. Dia itu nggak suka terperangkap lama-lama. Secara empiris kita bisa ngukur seberapa cepat helium ini merembes atau berdifusi keluar dari struktur keras zirkon ke batu sekitarnya. Bentar, biar saya bayangin. Ini tuh kayak, anggap aja kita masuk ke rumah tua yang kata orang kampung situ udah ditinggalin kosong selama 100 tahun. Oke, rumah kosong 1 abad. Tapi pas kita buka pintu ruang tamunya, kita ngelihat ada balon helium yang masih ngembang kenceng nyangkut di plafon. Kalau beneran itu rumah udah 100 tahun dikosongin, secara logika, balon itu pasti udah kempes jatuh ke lantai. Ya, karet kan berpori. Gasnya pasti bocor pelan-pelan. Karena balonnya masih kenceng, kesimpulan paling rasional ya pasti baru-baru ini ada orang yang niup balon itu di sana kan? Nggak mungkin usianya seabad. Sintesis yang sangat brilian. Nah, dalam kasus zirkon tadi, geologi arus utama bilang zirkon itu usianya 1,5 miliar tahun, berdasarkan jam uraniumnya. Tapi pas tim RAID ngetes di lab, Balonnya masih ngembang. balonnya masih penuh banget. Mereka nemuin volume gas helium yang sangat besar masih terperangkap di dalam zirkon itu. Kalau usianya beneran 1,5 miliar tahun, helium yang licin itu harusnya udah menguap habis entah kapan. Jadi mereka ngitung ulang. Iya, fisikawan pakai laju difusi helium yang empiris tadi, dan waktu persamaannya dibalik, mereka nemuin kalau helium itu baru mulai bocor sekitar 6.000 tahun yang lalu. Wow, bukan miliaran ya, tapi 6.000. Luar biasa. Dan ini bukan cuma soal gas kan, ada juga anomali fisik yang disebut radiohalus polonium. Penjelasannya bilang ini bukti kalau batu granit itu memadat secara instan. Kok bisa gitu? Gini, polonium itu isotop yang sangat nggak stabil. Waktu parunnya super singkat. Bahkan ada jenis polonium yang meluruh habis cuma dalam hitungan menit. Hitungan menit cepet banget. Sangat cepat. Nah, pas polonium meluruh di dalam batu padat, dia mancarin radiasi yang membakar titik di sekitarnya. Ini ninggalin jejak mikroskopis yang bentuknya bulat kayak cincin atau halo. Kayak bekas luka bakar gitu ya. Betul. Fisikawan Robert Gentry
nemuin miliaran jejak halopolonium ini di dalam fondasi granit purba di kerak bumi. Masalahnya muncul di sini. Teori seragam arus utama akan bilang batu granit purba itu mendingin dari magma cair secara super lambat. Butuh jutaan tahun buat mendingin dan ngeras. Ya, Bentar. Kalau magmanya butuh jutaan tahun buat beku, sementara umur poloniumnya cuma beberapa menit, unsur poloniumnya pasti udah lenyap terbakar sebelum magmanya cukup keras buat ngerekam jejaknya dong. Ibaratnya, bekas luka itu cuma bisa ngebekas kalau kulitnya udah ada. analogi yang tepat. Menemukan jejak berumur 3 menit di dalam benda yang katanya butuh jutaan tahun buat memadat. Itu mustahil secara fisika. Keberadaan jejak halo itu jadi bukti kuat kalau batu granit itu pasti mendingin dan memadat seketika. Instan. Tapi jujur aja, para ahli geologi arus utama pasti punya jawaban kan buat anomali ini? Nggak mungkin mereka diam aja ngelihat data polonium. Oh, tentu mereka bereaksi. Geolog sekular merespons dengan postulat bahwa polonium itu sebenarnya nggak ada di sana sejak awal. Mereka menduga ada gas radon yang merembes lewat celah mikroskopis di batu granit yang udah keras, lalu meluruh jadi polonium dan ninggalin jejak belakangan. Semacam migrasi bahan kimia gitu ya? Betul. Meski begitu, perdebatan terus berlanjut apakah migrasi cairan hidrotermal purba bisa menjelaskan sebaran polonium yang secepat dan semasif itu. Tapi intinya, ilmuwan selalu berusaha menjawab anomali dari dalam kerangka pikir mereka sendiri. Sangat menarik. Oh ya, ada argumen lain soal laut kan? Kalau nggak salah hitung-hitungannya Stephen Austin. Iya, tingkat keasinan lautan kita. Tiap hari, sungai-sungai di dunia ini ngikis bebatuan dan ngebawa bertonton mineral garam ke laut, kan? Ya, makanya laut rasanya asin. Nah, Austin gukur detil banget laju masuknya mineral natrium ini ke laut, terus dia bandingin sama laju garam yang berhasil mengendap atau keluar dari ekosistem laut. Hasilnya, neracanya benar-benar timpang. Lautnya numpuk garam terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari proses pembuangannya. Dan yang mengejutkan, meskipun dia pakai asumsi-asumsi ekstrim yang paling menguntungkan model bumi tua, kalkulasinya nunjukin usia maksimum laut itu cuma di kisaran 62 juta tahun. 62 juta. Masih kedengeran lama sih, tapi... Tapi bandingin sama klaim geologi arus utama yang bilang lautan purba umurnya 3 miliar tahun. Angka 62 juta itu terlalu mudah buat mendukung sejarah evolusi. Wah, bener juga. Nah, dari batu-batuan, saya pengen kita geser ke makhluk hidup. Karena ada penemuan di jurnal Science tahun 2005 yang jujur aja bikin saya merinding pas bacanya. Mary Schweitzer. Penemuan jaringan lunak dinosaurus ya. Itu benar-benar mengguncang dunia paleontologi. Iya kan? Karena pemahaman biologi saya waktu SMA tuh, jaringan organik itu rapuh banget, bahkan hancur dengan cepat. Gimana ceritanya mereka bisa nemuin jaringan lunak di tulang T-Rex? Waktu Schweitzer melarutkan sebagian fosil tulang paha T-Rex yang secara resmi dilabeli umur 68 juta tahun, dia kaget luar biasa. Dia menemukan struktur yang kelihatan persis kayak pembuluh darah, dan itu masih elastis. Bahkan dia menemukan protein kolagen. Kolagen? Tapi kan hukum dasar biokimia sama termodinamika itu jelas banget. Molekul kompleks kayak DNA atau kolagen itu pasti bakal terurai seiring waktu. Entah karena fluktuasi suhu, radiasi dari tanah, atau bakteri. Nggak ada mekanisme alam yang bisa membekukan proses pembusukan sampai 68 juta tahun. Memang nggak ada. Makanya di awal, penemuan ini sempat ditolak mentah-mentah sama komunitas ilmiah. Tapi, waktu dibuktikan berkali-kali dan ternyata beneran ada, ilmuwan bumi tua langsung bergegas nyari penjelasan. Buat nyelamatin paradigma jutaan tahunnya. Tepat. Hipotesis terkuat mereka saat ini adalah zat besi. Mereka berpendapat kalau zat besi di dalam darah dinosaurus itu pecah, dia bertindak kayak formaldehida alamiah. Jadi kayak zat pengawet gitu yang ngiket proteinnya. Betul. Mengikat silang molekul protein biar nggak cepat hancur. Tapi pertanyaannya, apa penjelasan zat besi itu cukup memuaskan buat pakar biokimia murni? Kalau di kalangan arus utama ya mereka mengimannya. Tapi banyak peneliti biokimia, baik dari kubu bumi muda maupun pengamat independen yang bilang, oke, besi mungkin bisa mengawetkan daging untuk ribuan tahun. Tapi puluhan juta tahun. Molekul air dan lingkungan tanah bawah tanah pada akhirnya pasti akan memutus rantai molekul sekuat apapun. Jadi buat ilmuwan bumi muda, penemuan ini justru jadi konfirmasi langsung ya, kalau dinosaurus ini matinya belum lama.
Ya, terkubur massal dalam lumpur purba hanya beberapa ribu tahun yang lalu. Ini makin masuk akal kalau digabungin sama anomali fisika nuklir lainnya yang bikin saya lumayan shock juga soal karbon-14. Bukannya alat tes karbon-14 itu justru dipakai buat ngukur benda-benda yang usianya relatif muda. Bener. Karbon-14 itu isotop dengan waktu paruh cuma sekitar 5.700 tahun. Hukum fisikanya mutlak. Semua atom karbon-14 dalam sebuah sampel organik pasti akan meluruh habis tanpa sisa setelah maksimal 100.000 tahun. Mentok 100.000 tahun, udah nggak bakal kedeteksi lagi. Nggak bisa ditawar. Tapi yang bikin heboh, peralatan deteksi modern yang super sensitif malah konsisten nemuin karbon-14 di dalam lapisan batu bara purba. Dan yang lebih gila lagi, di dalam berlian. Tunggu, di dalam berlian? Iya, berlian purba. Padahal berlian itu kan benda paling keras di bumi. Kalau di tulang T-Rex tadi, kubu arus utama mungkin bisa ngeles bilang, oh itu air tanah bawa masuk bakteri modern makanya ada karbon baru. Tapi berlian, nggak ada bakteri yang bisa nembus kisi kristal berlian dong. Logika Anda tepat sasaran. Nggak mungkin ada kontaminasi dari luar. Berlian itu sistem tertutup yang sesungguhnya. Jadi kalau berlian itu diklaim usianya 1-2 miliar tahun, Maka keberadaan karbon-14 di dalamnya itu adalah sebuah kemustahilan fisika. persis, eksistensinya justru berteriak bahwa usia berlian-berlian ini masih dalam rentang ribuan tahun. Menarik. Oke, kita udah ngelihat dari level mikroskopis sampai dasar laut purba. Kalau kita lihat ke atas nih, keluar angkasa. Apa astronomi punya data yang relevan buat perdebatan ini? Jelas ada. Mari kita bicara soal medan magnet bumi kita. Pengukuran instrumen selama lebih dari 100 tahun terakhir nunjukin kalau medan magnet bumi kita ini melemah dengan sangat cepat. Kehilangan energinya sekitar 5% per abad. Lumayan cepat juga ya. Sangat cepat. Kalau kita tarik mundur laju peluruhan ini, cuma butuh waktu 10.000 tahun ke belakang, dan bumi bakal punya medan magnet yang sangat kuatnya. Itu udah menyerupai bintang magnetar. Bintang magnetar? Wah, permukaannya pasti radiasi semua. Nggak mungkin bisa ada kehidupan dong. Nggak mungkin. Selain itu, ada juga bukti dari komet. Di tata surya kita, ada komet-komet berperiode pendek yang terus mengitari matahari. Setiap kali lewat dekat matahari, komet ini kehilangan sebagian besar masanya, yang kelihatan sebagai ekor komet itu. Terkikis terus-menerus ya. Iya, berdasarkan laju kehilangan massa itu, umur maksimal sebuah komet cuma beberapa puluh ribu tahun sebelum dia menguap dan hancur lebur. Bener juga, kalau tata surya kita usianya udah 4,5 miliar tahun, semua komet itu harusnya udah habis menguap sejak miliaran tahun lalu. Terus kenapa hari ini kita masih bisa ngelihat bintang berekor melintasi langit malam? Untuk nyelesain paradoks itu tanpa harus membuang rentang usia miliaran tahun, para astronom ngembangin teori soal awan Oort. Awan Oort. Iya, mereka mempostulatkan ada semacam cangkang es super tebal di tepi luar tata surya yang terus-menerus melemparkan komet-komet baru ke arah dalam. Wah, semacam pabrik komet gitu. Pertanyaan simple, apa awan Oort ini udah pernah difoto sama Hubble atau James Webb? Belum pernah ada satupun observasi langsung. Keberadaannya semata-mata disimpulkan secara teoritis karena mereka butuh sebuah mekanisme untuk menjelaskan eksistensi komet muda di dalam alam semesta yang diyakini sangat tua. Balik lagi, pakai asumsi buat melindungi paradigma ya. Memang begitulah cara kerjanya. Oke, kita harus objektif nih. Tadi kita udah dengerin daftar panjang bukti saintifik dan empiris dari kubu bumi muda. Mulai dari difusi gas helium, karbon-14 di berlian utuh, sampai medan magnet yang melemah. Kalau argumen mereka emang seempiris itu, kenapa komunitas sains arus utama belum mau berubah pikiran? Mari kita adil ke kubu bumi tua. Apa sih titik lemahnya teori bumi muda ini? Kryptonite yang paling telak dan brutal bagi model bumi muda adalah cahaya bintang jauh atau distant starlight. Kita tahu dari pengamatan bahwa ada galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Nah ini nih yang bikin saya bingung dari dulu. Ya, kecepatan cahaya itu kan konstan. Artinya, kalau cahaya dari galaksi Andromeda mengenai lensa teleskop kita hari ini, cahaya itu pasti mulai merambat melintasi ruang hampa miliaran tahun yang lalu. Kalau semesta ini baru berumur 6.000 tahun secara total, kita harusnya cuma bisa ngelihat bintang yang letaknya maksimal 6.000 tahun cahaya dari bumi kan? Di luar radius itu harusnya langit hitam total. Argumen yang sangat solid dan logis. Karena ruang dan waktu punya hukum pembatasan fisik.
Terus, gimana kosmologi bumi muda ngejawab ini? Apa mereka nolak kecepatan cahaya? Nggak, mereka nggak membantah kecepatan cahaya. Mereka justru pakai fisika relativitas tinggi. Ada fisikawan bumi muda, Russell Humphreys, yang mengusulkan model yang disebut kosmologi lubang putih atau white hole cosmology. Terdengar sangat fiksi ilmiah. Sangat kompleks, tapi ini dibangun langsung di atas pondasi relativitas umum Einstein, khususnya soal fenomena dilatasi waktu. Einstein membuktikan kalau gravitasi yang sangat ekstrim itu bisa membengkokkan dan melambatkan waktu secara literal. Oh, kayak adegan di film fiksi ilmiah itu ya, yang kalau astronotnya mendarat di planet dengan gravitasi masif, 1 jam di planet itu sama dengan puluhan tahun di bumi. Konsepnya identik 100%. Humphreys bikin model matematika di mana pada awal alam semesta, posisi bumi ini ada di dalam cekungan gravitasi yang sangat dalam, sementara materi lain di alam semesta mengembang cepat keluar. Efek dilatasi waktunya bikin waktu berjalan sangat lambat di pusat, yaitu di bumi, dan berjalan sangat cepat di luar angkasa sana. Berarti selagi di bumi cuma kerasa berlalu beberapa hari, di ujung jagat raya sana waktu fisik udah beneran berlalu miliaran tahun ya? Tepat sekali. Itu ngasih waktu yang lebih dari cukup buat cahaya bintang purba itu merambat melintasi jarak miliaran tahun cahaya sampai ke bumi. Ini manuver fisika yang brilian, walau masih memicu debat panas, karena asumsi posisi awal bumi di pusat gravitasi ini juga cuma model matematis teoretis. Nah, itu titik lemah kedua mereka. Dan ilmuwan proyek RAID sangat terbuka ngakuin konvergensi ini. Tapi mereka punya penjelasan yang sekali lagi radikal. Mereka berhipotesis bahwa di masa lalu, khususnya saat ada peristiwa katastrofi global kayak air bah raksasa, hukum peluruhan nuklir mengalami percepatan secara eksponensial. Mempercepat peluruhan nuklir global? Iya, peluruhan yang tadinya butuh waktu miliaran tahun, dipadatkan cuma terjadi dalam hitungan bulan atau tahun saja. Tunggu dulu, kalau proses nuklir miliaran tahun dipadatin jadi beberapa bulan, energi radiasi dan panas yang dihasilkannya kan luar biasa besar. Bukannya itu bakal bikin seluruh kerak bumi meleleh jadi lahar? Nah itu dia. Itu alasan utama kenapa ilmuwan sekuler menentang keras ide ini. Karena buat mencegah bumi meleleh jadi bola api, kubu bumi muda harus menambahkan postulat campur tangan supernatural. Tuhan harus mendinginkan bumi secara mujizat dengan cara melawan hukum termodinamika alam. Berarti sainsnya berhenti di situ ya? Ini ngebawa kita ke sebuah sintesis yang disoroti sama Wayne Grudem di materi kita hari ini. Kita udah muter-muter ngebahas fisika nuklir, biokimia, astrofisika, tapi ujungnya ada satu pencerahan. Betul. Wayne Grudem menyoroti satu realitas yang jujur. Kedua kubu ilmuwan ini sebenarnya lagi menatap data yang sama. Tulang jaringan lunak T-Rex itu adalah tulang yang sama. Zirkon berhelium itu kristal yang sama. Dan bintang jauh itu juga memancarkan cahaya yang sama. Data operasionalnya identik. Identik. Terus kenapa hasilnya sejauh langit dan bumi? Grudem bilang, yang beda bukan tingkat IQ para ilmuwannya, tapi presuposisi atau asumsi dasar. Lensa filosofis yang dipakai di mata mereka. Wah, bener juga. Kalau lensa kita memandatkan bahwa alam raya ini selalu seragam dan semata-mata materialistis, nggak ada opsi lain selain usia miliaran tahun buat ngejelasin semuanya. Tapi kalau lensa Anda percaya bahwa ada intervensi sang pencipta dalam sejarah geologi dan tatanan waktu alam semesta, maka pola anomali yang kita bahas tadi justru mengarah kuat ke usia ribuan tahun. Grudem mendesak supaya ilmuwan dan teolog dari dua sisi ini menurunkan arogansi, berhenti merendahkan kecerdasan satu sama lain, karena yang namanya sains asal-usul itu rentan dan penuh anomali. Ini diskusi yang sangat ngebuka wawasan. Anda yang mendengarkan, eksplorasi kita hari ini ngasih pesan penting buat daya kritis Anda. Ilmuwan dari kubu bumi muda yang berpegang pada otoritas Alkitab tuh terbukti nggak sekedar nolak sains modern. Sama sekali tidak. Mereka justru pakai data empiris mutakhir dari difusi helium, termodinamika, sampai fisika relativitasi Einstein buat mengekspos betapa rapuhnya asumsi keseragaman alam purba. Pelajarannya, jangan pernah gampang terintimidasi sama angka absolut dari sebuah konsensus sebelum Anda membongkar dulu apa asumsi filosofis di balik kesimpulan itu. Nah, sebagai penutup, untuk kita renungkan bersama hari ini, saya mau menarik sedikit wawasan dari filosof Peter Kreeft. Ini ngebawa pertanyaan penting.
Dalam membedah sains tentang masa lalu yang jauh ini, memegang asumsi yang nggak bisa dites di laboratorium, entah itu percaya bahwa kondisi alam selalu seragam tanpa gangguan, atau percaya ada intervensi besar yang memanipulasi ruang waktu, sejatinya dua-duanya menuntut lompatan epistemologis. Lompatan kepercayaan ya. Betul. Jadi sains sekuler dan sains penciptaan itu sama-sama punya akar yang berpijak pada semacam iman terhadap titik awalnya masing-masing. Dan kalau kedua pendekatan ini sama-sama butuh fondasi iman di awal untuk bisa ngejalanin mesin sainsnya, pertanyaannya tinggal satu buat Anda. Dari dua kacamata ini, mana yang punya argumen paling masuk akal dalam ngejawab deretan bukti anomali alamiah yang kita bedah habis-habisan hari ini? Apakah alam merakit dan menua dengan pelan-pelan sendirian? Atau justru alam ini menyimpan bekas-bekas luka dari sebuah proses instan yang sangat kuat? Sebuah pertanyaan yang pantas buat direnungkan lebih jauh. Terima kasih udah gabung di meja diskusi kita. Selamat mencerna fakta-fakta tadi, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.